Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali lagi dapat bertemu di hari yang sangat indah ini untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada hari ini saya ambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan saya mau baca ayat ini. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Firman Allah berkata begini. Saya baca ayat 25, ayat 26 dan ayat yang ke-27. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengecaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Puji Tuhan, kita sudah membaca beberapa ayat dalam kitab Keluaran ini. Tuhan sendiri yang berfirman kepada bangsa pilihan. Tuhan bilang, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ayat ini dia pakai kata harus. Kata lain dari harus itu adalah tidak boleh tidak. Harus itu adalah wajib. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu adalah kewajiban. Ibadah itu tidak boleh tawar-menawar. Ibadah itu tidak boleh tidak. Ibadah itu harus. Saya ingin terangkan latar belakang sehingga keluar ayat ini. Kita tahu orang Israel diperbudak di tanah Mesir itu 400 tahun. Betapa susahnya mereka ada di tanah perbudakan. Betapa menderitanya mereka ada di Mesir. Mereka disiksa di sana sampai hati mereka jadi pahit. Karena mereka ditekan, disiksa, dipaksa untuk bekerja keras. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan dan penderitaan di tanah Mesir, jeritan hati mereka didengar oleh Tuhan. Ketika Tuhan dengar jeritan hati mereka, maka Tuhan ciptakan satu waktu, satu saat, yaitu Tuhan melepaskan mereka untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan lewat satu peristiwa, yaitu peristiwa Paskah. Bagaimana korban dipersembahkan, bagaimana korban Paskah itu dipersembahkan sehingga orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir dan menuju tanah Kanaan. Tapi untuk dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka harus ada di padang gurun 40 tahun. Ketika mereka akan ada di padang gurun 40 tahun, maka Tuhan memberikan perintah pada mereka. Kamu harus beribadah. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan bebaskan mereka dari tanah Mesir, tujuan mereka untuk ke tanah Kanaan itu tujuan akhir. Tapi ada tujuan lain juga untuk bangsa pilihan, yaitu ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan, maka mereka harus beribadah. Saudara-saudara, Tuhan sudah berkarya bagi bangsa pilihan. Tuhan sudah berkarya bagi orang Israel. Ketika mereka ada dalam penderitaan, ketika mereka ada dalam tekanan, ketika mereka ada dalam kesusahan, karya Tuhan begitu luar biasa. Dengan penuh cinta, Tuhan keluarkan mereka dari tanah perbudakan. Dan ketika mereka ada di padang belantara, Tuhan bilang, kamu harus beribadah. Sebenarnya ibadah itu apa? Ibadah itu untuk membalas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat. Karena tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu kuasa yang sanggup membebaskan orang Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Hanya kuasa Tuhan yang mampu. Itu sebabnya ketika Tuhan keluarkan mereka dengan tangan yang teracung, Tuhan bilang begini, kamu harus beribadah. Jadi ibadah itu adalah salah satu cara untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berbuat banyak untuk orang Israel. Sekarang Tuhan bilang, kamu harus beribadah. Dan ibadah itu harus. Ibadah itu wajib.
Saudara kekasih dalam Tuhan, sekarang kita kembali ke hidup kita. Kita dulunya ada dalam perbudakan dosa. Dulunya kita ada dalam tekanan dosa. Dan Alkitab berkata upah dosa itu adalah maut. Tetapi karena cinta Tuhan, Dia telah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, mati di atas bukit Golgota. Ketika Yesus mati di atas bukit Golgota, maka bebaslah kita dari perbudakan dosa. Sehingga kita punya kesempatan untuk mewarisi hidup yang kekal. Dalam perjalanan kita dari pembebasan dosa menuju ke sorga, firman Allah ini datang pada kita. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Untuk apa? Untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Coba kita renungkan, kalau saja Tuhan tidak tebus kita dari perbudakan dosa, kita akan dipermainkan oleh kuasa kegelapan. Kalau Tuhan tidak tebus kita dari perbudakan dosa, maka tidak ada penebusan. Kalau Tuhan tidak tebus kita dari perbudakan dosa, tidak ada mujizat kesembuhan. Kalau Tuhan tidak tebus kita dari perbudakan dosa, yang lemah tetap lemah. Tapi Alkitab berkata ketika Dia mati, Dia pikul semua kelemahan kita. Jadi ada begitu banyak kebaikan Tuhan ketika Dia menebus kita dari dosa. Nah, ketika kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, Tuhan bilang kamu harus beribadah. Kata harus itu adalah wajib. Kata harus itu bukan pilihan, bukan soal mau tidak mau, bukan soal suka tidak suka. Saudara suka atau tidak suka harus ibadah. Saudara mau atau tidak mau harus beribadah. Saudara tidak boleh bilang begini, oh saya mau ke ibadah tapi tidak ada teman, jadi tidak mau ibadah. Saudara ada teman atau tidak ada teman, harus ibadah. Jangan ada di antara saudara bilang begini, oh saya tidak mau ibadah karena kalau saya ke gereja, saya akan bertemu dengan orang yang saya tidak sukai. Saudara mau suka atau tidak suka, ada satu instruksi dari Tuhan, kamu harus ibadah. Saudara tidak boleh bilang begini, kali ini saya tidak ibadah karena saya punya kesibukan. Saudara sibuk atau tidak sibuk, ibadah itu wajib. Karena ibadah itu untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, coba kita dengar instruksi dari pemerintah, kemudian kita tidak lakukan instruksi itu, maka kita akan tanggung resikonya. Nah, ayat ini berkata kamu harus ibadah. Ini adalah instruksi Tuhan, ini adalah perintah Tuhan. Saya ingin taruh di hati Anda, ketika Anda datang ke gereja untuk beribadah, sebenarnya Anda lagi lakukan firman Tuhan. Bisa bilang amin? Jadi kedatangan kita dalam satu gereja untuk beribadah, itu bukan tuntutan dari organisasi gereja. Ketika kita datang beribadah, bukan kita berpikir, oh kalau datang ibadah, kalau tidak datang ibadah malu, nanti gembala mau bilang apa. Kalau kita tidak datang ibadah, nanti teman yang lain mau bilang, kiapangan Anda ibadah. Bukan soal dinilai gembala, bukan soal diperhatikan oleh teman, bukan soal kewajiban tuntutan dari organisasi. Tapi ibadah itu adalah instruksi dari Tuhan. Ibadah itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan karena perintah Tuhan. Berarti sebaliknya, kalau waktu untuk ibadah, kemudian kita tidak ibadah, berarti kita lagi lawan firman Tuhan. Saya rindu semua kita yang dengar firman Tuhan, secara khusus jemaat yang saya cintai. Jangan ada di antara kita yang punya hati untuk lawan firman Tuhan. Amin, bisa bilang amin. Jangan ada satupun di antara kita yang lawan firman Tuhan. Sebab ibadah itu adalah firman. Ibadah itu adalah instruksi Tuhan. Kalau kita beribadah, kita lagi melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak ibadah, kita lagi lawan firman Tuhan. Saya tidak berani, tidak mau untuk menghakimi siapapun. Tapi satu hal yang saya tahu adalah ketidakdengar-dengaran itu biasanya ada konsekuensi. Tangkap firman Allah ini, ibadah itu wajib. Ibadah itu bukan hanya jemaat yang setia. Ibadah itu adalah bagian kita semua. Setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kita wajib untuk beribadah. Itu sebabnya saya mau sampaikan hari ini,
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ibadah. Saudara, kedatangan tamu atau tidak kedatangan tamu, kalau waktu untuk ibadah, datanglah ke ibadah. Saudara sibuk atau tidak sibuk, kalau waktu untuk ibadah, datanglah ke ibadah. Saudara mau pakai alasan apapun, alasan itu tidak bisa diterima. Namanya waktu untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah. Kemudian ayat ini berkata begini, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kata ibadah itu adalah serve. Kata ibadah itu adalah melayani. Dengar baik-baik firman Allah ini. Yang kita layani adalah Tuhan. Yang kita layani adalah Raja di atas segala raja. Jadi ketika kita diminta untuk beribadah, bagi saya ini adalah satu penghargaan. Ini adalah satu penghormatan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja. Saya pernah diberikan kesempatan untuk melayani di rumah dinas dari pejabat, saudara-saudara. Dan ada kesan di hati saya betapa bangga. Betapa bangga ketika melayani di rumah dinas, disaksikan oleh para pejabat. Belum lama ini saya nonton satu televisi, ada ungkapan dari seorang artis. Dia pernah diundang untuk panggung di Istana Negara. Dia bilang betapa bangganya, sebab ketika dia manggung disaksikan oleh presiden dan para menteri. Bangga dia. Ibadah itu kita layani Tuhan. Sekarang saudara-saudara, saya rindu kita punya satu kebanggaan besar di hati kita. Ketika kita datang di ibadah, kita lagi melayani Raja di atas segala raja. Ini yang membuat Daud bilang begini, betapa senangnya hatiku ketika orang berkata, mari kita ke bait Allah. Kenapa? Sebab Daud tahu ketika dia dipanggil, dia diajak untuk ke bait Allah, maka itu dia punya kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja. Taruh, setting pikiran kita, setting hati kita. Ketika kita datang beribadah, kita diberikan kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja. Kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di atas sekalian Tuhan. Datanglah dengan hati yang penuh gairah dan semangat. Datanglah dengan hati yang penuh dengan semangat, saudara-saudara. Semangat yang berkobar-kobar. Karena apa? Kita akan melayani Raja di atas segala raja. Kemudian bagaimana cara melayani Tuhan? Ada orang bilang begini, oh datang di gereja, biar tidak datang di gereja, cukup kirim persembahan. Ada orang yang tidak datang di gereja, oh doakan joppa kita, biar kita tidak pergi gereja, tolong bantu kita dalam doa. Ibadah yang benar adalah melayani Tuhan. Ada satu istilah dalam bahasa Ibrani, ibadah itu adalah kita membawa hadiah. Ibadah itu kita mempersembahkan sesuatu. Jadi ketika kita beribadah, kita bukan terima sebenarnya. Ibadah yang benar kita melayani Tuhan. Perlu setting hati kita. Datang di ibadah bukan untuk diberkati, tapi datang di ibadah justru untuk memberkati Tuhan. Datang di ibadah bukan untuk menerima, tapi datang di ibadah justru untuk mempersembahkan korban. Korban apa yang Tuhan tunggu kita layani lewat ibadah? Adalah korban pujian dan korban penyembahan. Saudara mau bawa uang, Tuhan pemilik dari semua keuangan. Saudara mau bawa korban persembahan sebesar apapun, Tuhan punya semua itu. Tapi ada yang Tuhan tidak punya, dan itulah sebabnya Tuhan taruh pada kita supaya kita bisa persembahkan kepada Dia. Apa itu? Yaitu korban pujian dan korban penyembahan. Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Itu sebabnya Dia suruh kita untuk memuji. Bukan berarti Tuhan kita makan puji, saudara-saudara ya. Justru ketika kita memuji Tuhan, itu akan memberikan keuntungan pada kita. Sebab ketika kita memuji Tuhan, Tuhan duduk di atas pujian. Tuhan hadir di atas pujian. Itu sebabnya ketika Tuhan bilang, kamu harus beribadah. Jadi sebenarnya firman Allah berkata, kamu harus melayani Tuhan. Melayani dengan apa? Dengan pujian. Kalau kita lihat definisi dari pujian adalah tindakan atau perilaku kita untuk membesarkan Tuhan,
untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi pujian itu adalah kita mengagungkan Tuhan yang agung. Pujian itu adalah kita membesarkan Tuhan yang besar. Pujian itu adalah kita memuliakan Tuhan yang mulia. Dia sudah agung, Dia sudah mulia, Dia sudah besar. Tapi bagaimana kita mengagungkan Dia? Bagaimana kita memuliakan Dia? Dan kalau itu kita lakukan, hati Tuhan disenangkan. Saudara-saudara, ketika kita beribadah, kita mengagungkan, memuliakan Tuhan, pastikan hati Tuhan puas dengan korban yang kita persembahkan. Bahasa Ibrani dia pakai kata latrewo. Latrewo itu adalah kita persembahkan hadiah untuk Tuhan. Itu sebabnya setiap kali kita mau beribadah, maka harus ada yang kita bawa kepada Tuhan, yaitu korban pujian. Ketika kita memuji Tuhan, percayalah Tuhan akan hadir di tengah-tengah pujian. Sebab Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah kita, Dia bertahta di sorga, tapi Dia juga bertahta di atas pujian. Maka ketika Allah hadir, maka kita mulai menyembah. Menyembah itu adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Esensi dari ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, ketika kita beribadah, kita melayani Tuhan, dan hadirat Tuhan datang. Kemudian kita berjumpa dengan Tuhan, lihat berkatnya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka lihat kata-kata yang berikut. Ini berkat ketika kita beribadah. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tuhan bilang kalau kamu ibadah, kalau kamu melayani Tuhan, sampai terjadi pertemuan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan bilang roti kamu akan diberkati, roti makananmu diberkati, air minumanmu akan diberkati, dan penyakitmu akan dilalukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, setiap pertemuan dengan Tuhan ada berkat. Bisa bilang haleluya. Ketika kita memuji Tuhan dan terjadi pertemuan dengan Tuhan, maka ada berkat yang akan kita terima. Saudara-saudara, untuk mengerti ayat ini, mari kita lihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, Tuhan berkata tentang jangan kamu khawatir. Matius pasal 6 ayat 25, firman Allah berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan berkhotbah begini, jangan kamu khawatir soal makan, dan jangan kamu khawatir soal minum. Bukankah hidup ini lebih penting? Makan dan minum itu bicara tentang kebutuhan jasmani. Dan ketika Tuhan berkata tentang hidup, Dia lagi berbicara tentang kehidupan yang rohani. Tuhan bilang hidup yang rohani itu lebih penting daripada yang jasmani. Makanan, minuman, pakaian, kesembuhan itu bicara tentang jasmani. Tapi Tuhan bilang begini, bukankah hidup itu lebih penting? Hidup itu bicara tentang kehidupan rohani. Yang rohani itu lebih penting. Sekali lagi, yang rohani itu lebih penting daripada yang jasmani. Artinya apa? Kalau kita mementingkan yang rohani, maka yang jasmani itu akan jadi bagian kita. Kalau kita mengutamakan yang rohani, maka yang jasmani itu akan memenuhi kita. Itu sebabnya ayat 33 berkata begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Diteguhkan dalam ayat 33, kalau kita mengutamakan yang utama, yaitu yang rohani, yaitu yang kerajaan Allah. Dengar baik-baik, Anda tidak perlu khawatir soal makan.
Anda tidak perlu khawatir soal minum. Sebab kalau yang rohani kita sudah utamakan, yang jasmani itu adalah urusan Tuhan. Nah, kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25. Ketika Tuhan bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir dan sekarang ada di padang gurun. Ada kekhawatiran di hati dari orang Israel. Ketika mereka tiba di padang gurun, mereka lihat padang gurun itu gersang. Mereka lihat padang gurun itu gersang. Muncul kekhawatiran di hati mereka. Apa yang akan kami makan di padang gurun? Apa yang akan kami minum di padang gurun? Tuhan jawab, ibadah. Ketika kamu beribadah, maka roti makananmu akan Tuhan kasih. Air minumanmu Tuhan akan kasih. Bahkan Tuhan akan lenyapkan, Tuhan akan jauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beribadah, ada berkat rohani, ada berkat jasmani yang akan kita terima ketika kita beribadah. Roti kita akan diberkati, air kita akan diberkati, bahkan kita akan mengalami kesembuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ibadah. Itu sebabnya ibadah. Orang-orang lagi khawatir tentang makan. Orang-orang bisa khawatir tentang minuman. Tetapi orang yang beribadah, dia tidak akan pernah khawatir dengan makanan dan minuman. Sebab Tuhan akan menjadi jaminan bagi orang itu. Ketika Yesus berkhotbah tentang jangan kamu khawatir, Tuhan bilang kamu jangan khawatir soal makan minum. Tuhan bilang hidup ini lebih penting, yang rohani lebih penting. Artinya kalau kita mengutamakan yang rohani, yang jasmani itu akan mengikuti kita. Saudara-saudara, kalau Anda ingin diberkati oleh Tuhan, utamakan yang rohani. Cari dahulu kerajaan Allah. Keluaran 23 tadi, ibadah. Maka yang jasmani itu akan memenuhi kita. Itu sebabnya saya rindu untuk sampaikan firman Allah kepada seluruh jemaat. Saudara-saudara, dunia ini bisa jungkir balik. Dunia ini bisa kelaparan. Dunia ini bisa susah. Orang bisa berkata sulit. Orang bisa berkata dunia ini lagi mengalami kesukaran. Saya mau bilang ibadah saja. Bagian kita mengutamakan yang rohani. Bagian kita layani Tuhan sampai Tuhan puas. Maka berkat ibadah itu akan jadi bagian kita. Soal makan itu adalah soal urusan Tuhan. Soal minum itu adalah urusan Tuhan. Kita beribadah bukan supaya diberkati. Kita beribadah karena itu adalah perintah. Nah, ketika kita melakukan perintah dan kita menyenangkan hati Tuhan, percayalah, soal berkat itu akan jadi bagian hidup kita. Saya sangat merindukan, tidak ada satupun jemaat yang Anda akan merasa susah soal makan. Tidak ada satupun di antara jemaat, saya rindu untuk Anda mengeluh soal minum, untuk Anda mengeluh soal pakaian. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ingat, hidup ini lebih penting. Yang rohani itu lebih penting. Kejar yang rohani. Utamakan yang rohani. Maka yang jasmani itu akan jadi bahagian hidup kita. Saya mau bilang ini kepada anak-anak muda. Kalau Anda ingin menjadi anak muda yang diberkati, rajin ibadah. Saya mau bilang kepada keluarga muda, kalau engkau mau jadi keluarga muda yang diberkati, rajin ibadah. Saya mau bilang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau engkau mau jadi keluarga yang diberkati, rajin ibadah. Jangan ada satupun di antara jemaat yang lawan firman Tuhan. Sebab ibadah itu wajib. Saya ingin setiap orang yang ketika waktu untuk beribadah dan Anda tidak ibadah, Anda akan gelisah dan Anda akan rasa Anda berdosa. Sebab orang yang tidak beribadah, dia lawan firman Tuhan. Tapi kita semua bukan orang yang melawan firman Tuhan. Kita semua adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Sehingga kita setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian berkat yang berikut, penyakit akan dilalukan. Saya berikan contoh begini, saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau kita dekat dengan api, pasti kita akan rasa panasnya. Kalau kita dekat dengan es, kita akan rasa dinginnya. Tuhan kita adalah Tuhan Yehova Rafa. Dia adalah tabib, dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah Tuhan penyembuh. Kita dekat dengan dokter, maka kita akan alami kesembuhannya.
Nah, Tuhan bilang kalau kamu beribadah, maka Tuhan akan jauhkan segala penyakit. Sekarang di mana-mana penyakit, baik penyakit sampar, penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular. Sekarang di mana-mana dunia lagi dilanda dengan penyakit. Janji Tuhan kepada orang yang beribadah, Tuhan akan jauhkan penyakit apapun dari orang itu. Itu sebabnya saudara-saudara, mari semua kita rajin ibadah. Rajin ibadah, maka berkat perlindungan untuk tubuh yang sehat akan jadi bahagian hidup kita. Kemudian kita lihat yang berikut. Di ayat tadi, Keluaran pasal yang ke-23. Tidak akan ada keguguran bayi. Keguguran bayi itu berbicara tentang kegagalan. Bayi sudah dikandung, janin sudah ada, tapi gugur. Jadi berkatnya sudah ada, tapi gagal. Jadi arti dari ayat ini adalah kalau kita beribadah, tidak ada kegagalan bagi orang yang beribadah. Saya kira semua kita tidak mau gagal, saudara kekasih dalam Tuhan. Bagaimana cara supaya apa saja yang kita perbuat itu berhasil? Ibadah. Ada ayat yang sangat memberkati. Kita dapat lihat dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26. 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Kita akan lihat di sana ada satu raja yang namanya adalah Raja Uzia. Ayat 1 saya baca, segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Lihat ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Uzia ketika diangkat menjadi Raja Yehuda umurnya 16 tahun. Saudara bisa bayangkan, seorang anak kecil umur 16 tahun dia memimpin satu bangsa. Mau jadi apa bangsa itu? Dan saya percaya Uzia dia menyadari keberadaannya. Dia tidak mungkin akan membawa kerajaannya itu bisa menjadi kerajaan yang hebat, kerajaan yang luar biasa, karena dia belum berpengalaman. Tapi dia ambil teladan kepada pendahulunya. Pendahulunya, dia lihat teladan dari pendahulunya adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang mencari Tuhan. Dia ambil teladan itu, maka dia mulai praktekkan itu. Dia mulai cari Tuhan, dia mulai cari Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Saya bilang tadi, ketika kita beribadah, kita memuji kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka terjadi pertemuan dengan Tuhan. Uzia dia cari Tuhan. Ketika terjadi pertemuan dengan Tuhan, lihat ayat-ayat yang berikut yang kita sudah baca tadi. Selama ia mencari Tuhan, maka Allah membuat semua usahanya berhasil. Bagaimana cari Tuhan hari-hari ini? Ibadah. Uzia ketika dia mencari Tuhan, maka Tuhan buat usahanya berhasil. Saya ingin taruh di hati dari kita semua, di hati dari anak-anak muda. Anak-anak muda, kalau engkau ingin menjadi anak muda yang berhasil, latihlah dirimu untuk beribadah. Keluarga muda, kalau engkau menjadi keluarga muda yang berhasil, apa saja yang engkau perbuat itu berhasil. Latihlah, biasakan, latihlah, taruh di hati Anda untuk beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai orang tua lanjut usia, sekalipun Anda mulai memasuki usia lanjut, tetapi kalau Anda ingin di masa usia lanjut hidup Anda berhasil, ibadah. Ibadah. Sekali lagi saya mau bilang, ibadah. Ketika Uzia mencari Tuhan, Tuhan membuat apa saja yang dia perbuat berhasil. Ada beberapa hal dalam 2 Tawarikh pasal 26 yang Tuhan buat berhasil. Dia berhasil dalam kerajaannya. Dia seorang raja, pemimpin yang berhasil bagi kerajaannya. Ayat-ayat berikut kalau kita baca, dia berhasil dalam peternakannya, dia berhasil dalam pertaniannya, dan semua yang dia perbuat
itu berhasil. Saya mau bilang pada saudara-saudara, ada satu jaminan yang indah dari Tuhan bagi setiap orang yang rajin ibadah. Apa saja yang engkau perbuat, Tuhan mau buat itu berhasil. Haleluya. Itu sebabnya saya mau bilang untuk kita pada hari ini, jangan ada satu pun yang akan menghalangi kita untuk beribadah. Saya pernah bilang kepada anak-anak muda, ketika Anda akan menghadapi ujian, jangan tinggal di rumah. Kalau ada waktu untuk ibadah, sekalipun ujian, ibadah. Anda bisa pergunakan jam-jam yang lain untuk belajar. Tapi ketika jam ibadah, cari Tuhan. Karena salah satu berkat dari orang yang cari Tuhan, Tuhan akan buat apa saja yang dia perbuat itu berhasil. Anak-anak muda rajin ibadah. Keluarga-keluarga muda rajin ibadah. Engkau bukan hanya akan berhasil pada satu kegiatan. Engkau bukan hanya berhasil pada satu usaha. Engkau bisa buat apa saja usahamu. Tuhan jamin usahamu akan berhasil. Usia berhasil sebagai seorang peternak, padahal dia raja. Usia berhasil sebagai seorang petani, padahal dia adalah raja. Jadi lihat, dia raja tapi dia beternak, berhasil. Dia raja tapi dia bertani, dia berhasil. Saya mau bilang kepada para petani, rajinlah ibadah, pertanianmu akan diberkati. Saya mau bilang kepada peternak, rajinlah ibadah, peternakanmu akan diberkati. Saya selalu bilang, cara Tuhan memberkati kita tidak pernah terkondisi dengan apapun. Setiap orang yang beribadah, kita sama seperti memiutangi Tuhan. Kita sama seperti membuat Tuhan berhutang pada kita. Ketika kita beribadah, kita layani Tuhan, kita puaskan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan balas itu semua. Dan dia akan puaskan kita dengan cara apa? Apa saja yang kita perbuat berhasil. Saya selalu renungkan, ada banyak hal yang saya perbuat dalam pelayanan. Tetapi selama saya cari Tuhan, tidak ada satupun yang gagal, saudara-saudara. Semua Tuhan buat berhasil. Karena apa? Tuhan bela firman-Nya. Firman-Nya adalah ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah murni. Apa saja yang kita perbuat akan berhasil kalau kita ibadah. Saya tidak akan berkata panjang lebar untuk kita semua. Ingat baik-baik, ibadah itu adalah wajib. Kalau kita tidak beribadah, berarti kita lawan firman Tuhan. Kemudian ibadah itu adalah kehormatan besar kita melayani Tuhan. Kemudian ibadah itu adalah bagaimana kita melayani Tuhan dengan pujian penyembahan sampai terjadi pertemuan dengan Tuhan dan Tuhan puas. Maka berkat yang akan kita alami adalah makanan kita akan Tuhan berkati, minuman kita akan Tuhan berkati, penyakit Tuhan akan lalukan dari antara kita sehingga kita akan mengalami tubuh yang sehat dan diberkati. Dan Tuhan berjanji, tidak ada kegagalan orang yang beribadah. Apa saja yang engkau perbuat, engkau akan berhasil kalau kita setia. Apa yang menjadi pengalaman para tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya, dan kalau kita mau lakukan firman Tuhan, itu pun akan jadi pengalaman kita. Saya bilang tadi, dunia bisa jungkir balik, dunia bisa hancur-hancuran, orang boleh berteriak menjerit, dunia susah, dunia lapar. Tuhan punya cara untuk memberkati dan pelihara kita. Setiap orang yang beribadah, satu hal yang saya percaya, kita tidak akan minta-minta roti, tapi justru kita akan membagi berkat. Setiap orang yang beribadah, kita tidak akan pernah susah di tengah-tengah dunia yang susah, tapi kita akan mengalami berkat dan kita akan jadi berkat. Tuhan berkati kita untuk renungan hari ini. Setiap yang mendengar, lakukanlah firman Tuhan. Tidak ada satu jemaat dan yang mendengar firman Allah ini yang mulai lalai dengan ibadah. Tapi semua kita akan setia beribadah sampai Tuhan datang. Sebab janji firman Tuhan, kalaupun kita beribadah, kita bukan hanya diberkati di dunia ini, tapi juga kerajaan sorga yang kekal akan jadi bagian kita semua. Tuhan berkati kita semua. Saya rindu berdoa untuk kita semua setelah kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami taruh, kami serahkan seluruh jemaat dan semua yang dengar khotbah ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, taruh kerinduan besar di hati kami untuk setia beribadah. Dalam keadaan apapun, di susah dan senang, dalam alasan apapun, kami akan tetap mau beribadah kepadamu. Itu jadi doa dan kerinduan. Kami beribadah bukan karena kami rindu diberkati, tapi kami beribadah karena kami tahu itu adalah satu kewajiban dan tuntutan firman Tuhan.
Sudah banyak yang Engkau lakukan dan perbuat bagi kami. Ini kesempatan bagi kami ketika kami beribadah. Kami mau bersyukur, kami mau memuji, dan kami mau menyembah Engkau untuk balas segala kebaikan-Mu. Aku berdoa berkati semua jemaat yang sudah dengar firman ini. Aku berdoa berkati seberapa banyak yang sudah dengar firman ini. Aku berdoa semangat dan kerinduan besar untuk beribadah bangkit di hati kami. Yang sudah rajin ibadah, pertambah-tambahkan lagi kesetiaan ibadah. Yang masih lalai beribadah, Tuhan taruh roh yang menyala-nyala di hati kami untuk kami setia beribadah. Karena kami tahu ketika kami beribadah itu menyenangkan Engkau. Ada berkat yang kami terima. Lebih dari semua, ada kehidupan yang kekal yang akan kami terima. Terima kasih untuk kesempatan yang bisa kami dengar firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Ini jadi doa kami. Kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Makin setialah dengan Tuhan. Pastikan seluruh keluarga setia dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.